Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Selvia Anjani, Ilham Silva Yoga, Clara Angelia, Sony Maharatunisa Salsabila, dan Rifani Noval. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian pertama. Apa itu reformasi? Nah, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah kita mengalami berbagai krisis dari berbagai aspek, mulai dari krisis kehidupan, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan. Dan yang lebih parah yaitu kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pokok. Ini yang membuat negara Indonesia sangat parah sekali. Akhirnya, pada bulan Mei muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk memerintah Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Nah, demokrasi pertama mahasiswa gencar menuntut beberapa hal yang harus masuk dalam agenda reformasi, yaitu diantaranya bisa lihat di gambar, ada 6 tuntutan demokrasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar loh. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget? Soalnya nih, Bapak Presiden kita yang terkenal dengan kejeniusan ini pada saat ini dianggap sebagai perpanjang tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pilihan umum sekuat. Meskipun sebentar, kepemimpinan Bapak Habibie keren banget loh. Bayangin deh, pada awal singkat pemerintahan berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahan membentuk kabinet reformasi pembangunan, kemudian melakukan beberapa kebijakan di politik yang dilakukan. Upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. 1. Menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. 2. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. 3. Melakukan pencabutan terhadap pembedalan pers. 4. Jejak pendapat wilayah Timur-Timur. 5. Memberikan absolusi atau hak kepada negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan napidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 6. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. 7. Di Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah Presiden RI keempat? Tahu dong harusnya. Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak lepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Amka Hamzah Haj. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat pemerintahan, Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah
1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebijakan pres. 2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai serangan korupsi. 3. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 4. Masyarakat etnis Tionghoa dibolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. 5. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. 6. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 7. Membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi skuad, ternyata banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi, hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amir Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR 2000 dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden diganti oleh wakilnya. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilaksanakan 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih dikenal dengan SBY, dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY, menjabat selanjutnya adalah Joko Widodo, yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat kami katakan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jika kami merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.